Angkatan Bersenjata Yaman menembakkan 4 pesawat tak perawak ke wilayah Israel. Rudal Yaman membombardir markas tentara Israel atau IDF di Bandara Ramon dan Gurun Al-Naqob. Serangan itu dilakukan Houthi Yaman pada Minggu 14 September waktu setempat. Juru bicara Houthi Yaman Yahya Saree mengonfirmasi serangan itu. Saree mengatakan bahwa Angkatan Udara tak perawak Yaman meluncurkan 3 pesawat tak perawak ke arah Bandara Ramon, sementara 1 pesawat tak perawak ditembakkan ke arah Gurun Al-Naqob. Yahya Saree mengklaim serangan tersebut telah berhasil mencapai sasaran yang diinginkan. Menurut Yahya Saree, operasi tersebut dilaksanakan sebagai respon terhadap aksi genosida Israel yang berkelanjutan di Gaza. Aksi tersebut juga dilakukan sebagai bentuk solidaritas Yaman terhadap Palestina. Yahya Saree menegaskan kejahatan Israel terhadap Yaman tidak bisa mematahkan tekad dan keteguhan mereka. Untuk pertama kalinya, militer Israel mengakui bahwa pihaknya mengalami krisis pasukan tempur. Israel kekurangan perwira dan prajurit tempur karena puluhan ribu tentaranya menjadi korban perang. Diketahui terdapat lebih dari 20.000 perwira dan prajurit mengalami cedera dalam perang tersebut. Para pejabat Israel mencatat bahwa jumlah tersebut diprediksi bakal terus meningkat dengan hampir 1.000 kasus baru diajukan setiap bulan. Data tersebut diperoleh dari Divisi Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Pendudukan Israel. Divisi tersebut juga mencatat bahwa ada sekitar 31 prajurit yang sedang menjalani perawatan medis lanjutan untuk kondisi kesehatan mental akibat perang. Dilansir dari RNTV melalui Tribun News pada Senin 15 September, IDF memperkirakan pasukannya kekurangan sekitar 7.500 prajurit dan 2.500 personel pendukung tempur. Sementara itu untuk posisi komandan peleton pasukan darurat, IDF kekurangan sekitar 300 perwira. Menurut IDF, kondisi itu merupakan kekurangan dramatis yang diperburuk oleh agresi berkepanjangan di Gaza. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani menyebut serangan Israel ke Doha pekan lalu sebagai tindakan terorisme. Pernyataan itu disampaikan Al Thani menjelang KTT darurat para pemimpin Arab dan Islam yang menurut jadwal akan digelar hari ini, Senin 15 September. Dikutip dari Anadolu Agency, Thani menegaskan kembali bahwa serangan Israel ke Doha merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan negaranya. Ia pun mengisyaratkan pembalasan saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Minggu kemarin. Sementara itu, pertemuan puncak hari ini selain membahas serangan Israel ke Qatar, juga diperkirakan menyinggung soal rencana pengaktifan pasukan militer gabungan Arab. Usulan ini pertama kali diajukan oleh Mesir hampir 1 dekade yang lalu. Qatar juga mendesak dunia untuk tidak tinggal diam menghadapi agresi barbar serta menyerukan diakhirinya standar ganda dalam berurusan dengan Israel. Sebelumnya, Israel mendapat kecaman dari dunia internasional karena meluncurkan serangan ke Doha pada Selasa pekan lalu. Serangan itu menewaskan 5 pemimpin Hamas saat mereka sedang membahas proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Gaza. Qatar menyebut tindakan Israel sangat ceroboh dan merupakan pelanggaran karena menyasar kawasan permukiman. Israel mulai mengkhawatirkan negaranya selesai Qatar menggelar KTT darurat dengan mengumpulkan anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. KTT darurat itu dilakukan selesai Qatar diserang rudal Israel pada 9 September lalu. Terkait hal itu, Presiden Israel Isaac Herzog langsung mewanti-wanti agar langkah pemimpin Israel ke depannya harus memiliki perhitungan yang lebih matang. Pernyataan itu disampaikan Herzog pada Minggu 14 September kemarin. Herzog secara tidak langsung mengkritisi serangan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap Qatar itu. Berdasarkan pernyataan Herzog, Presiden Israel itu menilai bahwa serangan yang dilakukan militernya merupakan tindakan yang memiliki resiko tinggi terhadap hubungan negaranya dengan negara-negara Timur Tengah. Herzog juga turut meminta agar ke depannya segala serangan yang dilakukan militer Israel tidak mengabaikan hubungan yang telah dibangun Israel dengan sekutu regionalnya di kawasan Timur Tengah. Presiden Herzog mengingatkan kepada militernya bahwa Israel memiliki hubungan ekonomi penting terhadap Timur Tengah.
Herzog juga mewanti-wanti Israel kemungkinan mendapatkan sanksi embargo dari negara-negara di Timur Tengah sebagai akibat dari serangan di Qatar. Ia mengingatkan bahwa Israel tidak boleh menerima sanksi isolasi di Timur Tengah. Oleh karena itu, Herzog meminta kepada pemerintah Israel untuk bertindak secara diplomatik dengan perencanaan matang dan tidak gegabah. Dari Presiden Israel Isaac Herzog turut menanggapi KTT darurat yang digelar Qatar dengan mengumpulkan anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam. Seperti yang diketahui sebelumnya, Tribuners, sejumlah mitra negara Qatar di kawasan Timur Tengah ini berkumpul bersama di Doha untuk menyerukan langkah-langkah terhadap serangan Israel di wilayahnya pada 9 September lalu. Dan menanggapi kabar ini, Presiden Israel mewanti-wanti agar langkah-langkah pemimpin Israel ke depan ini harus memiliki perhitungan yang lebih matang. Herzog secara tidak langsung mengkritisi serangan yang dikerahkan oleh PM Benjamin Netanyahu pada pekan lalu sebagai tindakan yang memiliki risiko tinggi terhadap hubungan Israel dengan negara-negara Timur Tengah lainnya. Dikutip dari Times of Israel, Herzog pun meminta agar kedepannya segala serangan yang akan dilakukan ini tidak mengabaikan hubungan yang telah dibangun Israel dengan sekutu regionalnya di kawasan Arab. Hal ini diutarakan dalam upacara peringatan nasional untuk mantan presiden dan perdana menteri Israel yang telah meninggal dunia yang digelar pada Minggu lalu. Dan karena hal inilah Tribuners, Herzog menilai agar tindakan selanjutnya yang akan diambil oleh pemerintah Israel ini harus dilakukan dengan matang dan tidak gegabah. Herzog juga mewanti-wanti kemungkinan Israel ini akan mendapatkan sanksi embargo dari negara-negara kawasan Timur Tengah akibat serangannya kepada Qatar. Dan meski Herzog ini tidak merinci negara Arab mana yang dimaksud dalam pidatonya, Reuters meyakini ucapan ini merujuk pada hubungan antara Israel dengan UEA. Dan UEA sendiri diketahui telah menjadi salah satu sekutu terdekat Israel di Jazirah Arab setelah kedua negara tersebut menormalkan hubungan pada 2020 lalu. Dan pernyataan Herzog ini juga secara tidak langsung menjadi respons terkait langkah UEA yang memanggil wakil duta besar Israel mereka pada Jumat lalu untuk mengklarifikasi serangan di Qatar dan pernyataan Netanyahu yang dianggap sebagai sikap permusuhan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Qatar kini telah menjadi sekutu dekat Washington. Oleh karena itu, ia meminta Israel untuk lebih berhati-hati, termasuk dalam menargetkan pemimpin Hamas yang berada di Doha. Dikutip dari Jerusalem Post pada Senin 15 September, Trump menyebut kebanyakan orang tidak tahu jika Amerika punya hubungan yang sangat dekat dengan Qatar. Bahkan tak lama setelah serangan Israel ke Doha, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani bertemu dengan Trump di New York. Keduanya melakukan makan malam sambil membahas kerjasama pertahanan hingga masa depan Qatar sebagai mediator konflik Israel-Palestina. Trump menyebut Al Thani sebagai sosok pemimpin yang luar biasa. Sementara itu dalam keterangan terbarunya pada Minggu 14 September, Perdana Menteri Qatar menyebut serangan Israel terhadap Doha sebagai tindakan terorisme. Ia pun mendesak dunia untuk tidak tinggal diam menghadapi agresi barbar, serta menyerukan diakhirinya standar ganda dalam berurusan dengan Israel. Menurut jadwal, hari ini Senin akan digelar pertemuan puncak darurat antara para pemimpin Arab dan Islam untuk membahas serangan Israel ke Doha. Serangan militer Israel yang menargetkan pimpinan Hamas di Qatar disebut gagal karena tidak ada satupun target yang tewas dalam peristiwa itu. Terkait hal itu, Badan Intelijen Israel Mossad terang-terangan mengatakan bahwa pihaknya memang menentang keras rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mossad mengatakan pihaknya menolak rencana pembunuhan terhadap pejabat Hamas di Qatar. Selain Mossad, Kepala Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal Eyal Zamir juga menentang keras perintah Netanyahu untuk membunuh pimpinan Hamas di Qatar.
Kepala Mossad David Barnea mengatakan pihaknya menolak perintah Netanyahu karena tidak ingin hubungan baik Israel dengan Qatar rusak. Barnea mengatakan Qatar telah menjadi tuan rumah bagi Hamas dan Israel ketika menjadi mediator perundingan gencatan senjata. Sehingga jika Mossad menuruti perintah Netanyahu untuk menghabisi pimpinan Hamas di Qatar, sama saja dengan melakukan pengkhianatan. Mossad juga khawatir serangan yang menargetkan pimpinan Hamas justru akan menggagalkan perundingan gencatan senjata. Mossad menyebut pihaknya bakal menargetkan pimpinan Hamas dalam jangka panjang. Menurut Mossad, pihaknya bisa menangkap mereka dalam beberapa tahun mendatang. Mossad juga mengklaim bahwa mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk menangkap pimpinan Hamas. Sehingga Mossad menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk menghabisi pimpinan Hamas, apalagi keberadaannya di Qatar. Oleh karena itu, Mossad memilih menolak perintah Netanyahu untuk membunuh pimpinan Hamas di Qatar. Wakil Perdana Menteri Spanyol yang berhaluan kiri ekstrim, Yolanda Díaz menyerukan larangan bagi Israel untuk ikut dalam ajang olahraga apapun, termasuk balap sepeda. Dikutip dari Politico, seruan tersebut disampaikan Díaz pada Minggu 14 September. Ia mengatakan Israel tidak bisa mengikuti kompetisi selama masih melakukan genosida di jalur Gaza. Hal senada juga sudah disampaikan oleh Menteri Olahraga Spanyol sekaligus juru bicara pemerintah Pilar Alegria pada Kamis pekan lalu. Ia mengatakan tim-tim Israel harusnya dilarang dari dunia olahraga, sama seperti tim Rusia yang dilarang pada tahun 2022 setelah negara itu menginvasi Ukraina. Alegria menyoroti adanya standar ganda untuk dua kasus ini. Ia pun ingin penyelenggara Vuelta memblokir Israel Premier Test dari kompetisi. Hanya saja keputusan seperti itu hanya bisa diambil oleh Badan Pengatur Dunia Balap Sepeda UCI. Sebelumnya, aksi pro-Palestina dan protes anti-Israel telah menghentikan putaran terakhir dari ajang balap sepeda Vuelta Spanyol di Madrid. Para demonstran memanfaatkan sorotan internasional untuk mengecam operasi militer Israel di Gaza yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun. Ternyata, aksi protes massa terhadap Israel mendapat dukungan dari pemerintah Spanyol. Menteri Luar Negeri José Manuel Álvarez menegaskan dukungannya jika tim Israel dikeluarkan dari Vuelta.